Belok kanan. Terus? Ya. Insya Allah. Eh, saya turun sini tuh. Hah? Saya turun. Emang kenapa? Ini tempat parkir ini. Mana? Sini? Ya. Atas? Udah, nggak apa-apa. Bisa nggak? Aduh, ke belakang saja. Iya. Oh, tenang aja. Ini mantan pengojek. Ini ke parkiran. Iya. Iya sini dah parkir. Sini. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Akh Ramli lagi coba melihat kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya berada di Bukit Tiga Rasa. Bukit Tiga Rasa itu adanya di Lombok Barat. Lombok Barat, Kota Mataram. Kalian terus ke Gunung Sari dan pedalamannya, dan kita langsung masuk nanti di arahnya Songoran, betul? Ya, oke. Songoran. Terus abis itu nanti naik, ya kita kunjungi naik dan sampean nanti kalian tuh sampai di sini. Nah ini udah mau mencapai dan kita insya Allah akan mendekati bukit tingginya. Oke baik pemirsa, ikutin. Ini kita sudah mulai lihat ini pemandangannya begitu indah ya, Masya Allah banget gitu. Ini Lombok. Kita lihat juga sebelah sana itu ada gunung begitu tinggi, Masya Allah luar biasa, bukit-bukit yang begitu mantap. Tapi alhamdulillah ini ya pemirsa, kita juga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, insya Allah kita coba refreshing sedikit. Bukannya kita tidak taat dengan pemerintah, tapi ini ya mungkin cara Akh Ramli untuk sedikit menghilangkan gundah gulana yang ada pemirsa. Karena bagaimanapun di rumah itu ya Allah, lockdown di rumah saja itu bahaya pemirsa. Jadi saya harus beginilah, sedikit jalan-jalan gitu untuk melihat ciptaan Allah. Ternyata dunia itu begitu luas, luar biasa. Ketika kita mau untuk mentelusuri akan nikmat-nikmat Allah yang ada. Terus kita masih lanjut pemirsa. Di sini Anda melihat pelang. Ketika Anda lurus berarti perjuangan, terus berjuang. Tapi ada nanti Anda itu belok kanan, cari yang lain. Cari yang lain nih belok kanan. Nah, terus untuk cari yang kiri nih, Masya Allah menyerahkan. Makan kalau kalian belok kiri otomatis saya nyungsep nih. Tuh kalian tuh ke beberapa tuh banyak banget, ada batu-batuan, ada jurang. Di pinggir kita ada jurang. Ini kalau kalian belok kiri dan menyerah. Tapi kalau lurus ini masih begitu panjang perjuangan kita untuk berjalan. Sementara untuk belok kanan, nah ini cari yang lain. Saya tidak tahu maksudnya. Coba nanti kita akan coba wawancarai satu orang di antara penghuni-penghuni hutan ini ya. Coba kita lihat. Oke pemirsa. Oke pemirsa, ini ada tulisan ini. Jangan berpacaran jika belum menerima dirimu tersakiti. Apa ini maksudnya? Apakah di sini tuh ada orang yang pacaran terus tersakiti terus atau bagaimana? Sehingga kok di sini tuh ada orang yang menaruh pelang atau tulisan itu, jangan berpacaran jika belum dirimu itu merasa tersakiti. Subhanallah ya. Masya Allah, kita lihat berbagai macam nih segi pemandangannya di sini Kiai. Oke, kita lanjut. Ini apa nih? Kameramen. Ini rumah panggung. Apa rumah kayu? Nah. Ini rumah panggung rupanya, rumah pohon. Nah, coba nanti kita lihat, kita lanjutkan ke sana. Bagaimana reaksinya kita pemirsa. Ini sepertinya, ini gimana cara naik ini nih? Nah, ini belum dibuat ini pemirsa. Oke, coba nih, sahabat semuanya. Ini begitu indahnya coba. Ada bintang, ada juga rumah di atas pohon. Ada juga itu lampunya kedip-kedip, dan kita coba ke arah yang lovey. Coba kita coba manjat dulu. Bagaimana sih sebenarnya? Coba manjat. Ini kok indah banget ya, Masya Allah, begitu indahnya. Coba kita lihat. Begitu indah, luar biasa.
Oke, pemirsa, coba kita wawancari satu orang di sini Bapak kita. Semoga nanti ada hasilnya. Kenapa dikatakan Bukit Tiga Rasa? Antum di situ, panjakin kabel. Assalamualaikum Pak. Hai. Sehat? Boleh tanya-tanya Pak? Ya, boleh. Oh, saya duduk di sini boleh? Ya, boleh. Alhamdulillah. Panggung Rumah atau pohon. Rumah pohon gitu. Ini kenapa bisa dikatakan atau disebut dengan Bukit Tiga Rasa, Pak? Ya kita ambil apa simpelnya aja. Memang dulu di sini ceritanya cerita orang tua. Kira-kira apa Pak bisa hadap agak kesini dikit? Nah, oke, terima kasih Pak. Ini cerita orang-orang tua yang dulu. Di sini ada ceritanya mangga. Mangganya tuh satu pohonnya macam tiga rasanya. Oh, satu pohon tiga rasanya. Nah, macam tiga. Bahkan sampai sekarang nih, yang satu pohon tuh ada yang besar buahnya udah matang, ada yang muda, ada juga yang keluar bunganya. Masya Allah. Itu sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada di bawah di sana. Masih ada. Masih ada. Masya Allah. Nah justru itulah dinamakan Tiga Rasa, Tiga dusun Rasa. Tiga Rasa. Oh, Akhirnya, ini dusunnya yang tiga rasa. ya dusun Tiga Rasa. Dusun Tiga Rasa sampai bukitnya menjadi Tiga Rasa. Iya. Masya Allah. Terus. Setelah menjadi Tiga Rasa Pak, ini sejak kapan adanya inisiatif atau keinginan masyarakat untuk membangun ini Pak? Sesudah gempa itu. Oh, sesudah gempa. Nah itu kan sesudah gempa tuh semua habis apa semua orang tuh semua ngungsi. Akhirnya cuma saya yang satu gubuk nih, satu rumah yang tinggal di sini masih. Akhirnya saya sama teman-teman, mari kita bangun dusun kita, desa kita supaya ada kemajuan, supaya bisa ada perkembangan, supaya kita bisa rame lah gitu. Akhirnya Masya Allah. saya bangun kalau nggak salah tuh berenam, 6 orang. 6 orang. Mie satu bungkus saya makan berlima. Masya Sama Allah. singkong bakar. Itu dulu. Pas awalnya. Nah, pas membangun awalnya. ini. Tahun 2000 berapa? Nah, sesudah gempa udah. Sudah gempa. Sudah gempa. Terus yang satu mie bersama itu dalam jangka berapa bulan atau ada tahunan ini jadinya? Enggak, cuma sebentar sih. Cuma sebentar. Ada 1 bulan, Nah, 2 bulan, 3 ya bulan. sekitar 3 bulanan 3 lah. bulanan. Sekitar 3 Jadi, bulan. Tiga Rasa gara-gara ada mangga yang satu pohon Ah, tiga rasa. Tiga macam udah Tiga buahnya. macam. Rasanya. Nah, terus ada mungkin kisah yang lain di balik Tiga Rasa ini Pak. Ada mungkin kisah-kisah dari orang-orang tua kami dulu. Memang ada, memang ada. bagaimana? Mungkin saya tidak dapat apa semuanya. Betul, sesimpel mungkin Nah. bisa menjadi pelajaran buat kami. Maaf, rasanya saya tidak berani bercerita terlalu jauh. Betul. Mungkin saya takut bohong lah gitu. Iya, betul. Mungkin ada lebihnya nanti. Ada lebihnya saya bohong, ada kurangnya juga saya merasa bohong terus, benar. merasa salah. Semoga Akhirnya kekurangan itu milik manusia dan dimaafu ya Pak ya. Iya. Baik teman-teman pemirsa di mana saja berada, sahabat AR TV, ini orang tua kita sangat luar biasa telah menceritakan kepada kita. Bayangkan dinamakan dengan Bukit Tiga Rasa, bukan hanya ujuk-ujuk dikasih nama ya Pak. Tapi asli. memang ini dusunnya langsung Dusun mempunyai langsung. kisah tersendiri yang dimana mangga yang dulunya mempunyai buahnya 3 rasa. Bahkan sampai sekarang ada yang sudah keluar buahnya, ada yang masih berbunga dan ada udah matang. ada udah matang. Nah ini jadi satu pohon itu ini enggak serempak gitu ya, enggak serempak, enggak kompak gitu. Iya. Jadi pertama udah ada yang udah matang, masih baru muncul buahnya dan masih berbunga. Dan pengalaman dari orang tua kita ini Bapak Syairi. Ini sangat luar biasa kita jadikan ibroh bagi kita teman-teman. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala ini tidak pernah kehabisan cara untuk menunjukkan kebesarannya ya Pak. Untuk menunjukkan kebesarannya sehingga kita tahu dan kita lihat setelah gempa bumi yang melanda menggoncang tanah Lombok ini. Ternyata banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Dan salah satunya bisa Bapak kita ini berenam ya punya inisiatif untuk membangun daerah sendiri, yaitu terutama di dusun Tiga Rasa. Alhamdulillah Bapak. Terus kira-kira bagaimana ini untuk kedepannya Pak? Apakah mau dikembangkan lagi? Iya, saya mau lagi mengembangkannya nih supaya bagaimana supaya supaya lanjut lah supaya tetap ada kemasukan, supaya tetap keramaian tetap ada di sini. Kan kalau
kita mau melihat desa atau dusun kita kan mau berkembang kan yang dari bawah mulai yang dari bawah ke atas kan enggak mungkin sih kita mungkin itu enggak orang dari atas, ke bawah. Kita harus ya seperti orang mau berjalan mau belajar jalan kan kita harus merangkak dulu. Tapi kan kita memang kalau kita minta dari atasan tuh kita agak merasa sulit. Ditanggapi memang permintaan kita tapi agak sulit kan. Nah, sulit. Karena butuh struktur yang ada. Terus sekarang memang Pemda kita karena kita memang orang-orang yang di bawah nggak mungkin langsung loncat ke atas gitu. Jadi luar biasa perjuangan Bapak. Terus bagaimana kira-kira ke depan? Ya, ke depannya Biar lebih maju aja. Terus kira-kira untuk di tempat ini ada yang boleh nginep? Atau Oh bagaimana? jelas ada. Jelas ada. Oh, sering ada yang Ada sering sih. Nah, tapi yang per tenda itu kalau dia bawa tenda itu kita mintain 50.000 satu tenda. Oh, satu tenda. Dan juga kita itu bertanggung jawab di sini. Oh, jadi untuk keamanan aman. 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 Helm misalnya kalau ada yang hilang kita ganti rugi. Masya Allah. Ada yang jatuh dari sepeda motor kita bawa. Kita bawa ke rumah sakit. Macam kita selalu bertanggung jawab di sini. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di season-season berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di AR TV.